Ya, kembali lagi di Newsroom Today, masih bersama saya Wahyu Diritonga, edisi khusus wawancara dengan Sekretaris Kementerian BUMN, yaitu Pak Imam Aprianto Putro. Ya, Pak Imam, belakangan ini di sejumlah media sosial, khususnya di Twitter dan juga Instagram, banyak netizen yang mengatakan bahwa pihak dari Kementerian BUMN ini tidak netral, bahkan dijadikan alat untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau Pak Imam sendiri menjawabnya bagaimana? Ini gara-gara rame Kementerian BUMN ulang tahun ya, kita kumpul-kumpul segala macam itu. Yang jelas bahwa Kementerian BUMN itu selalu menekankan kepada pegawainya, kepada BUMN itu untuk tetap profesional, tetap governance kayak gitu. Kalau kami kumpul-kumpul ya karena semata-mata kami memang menjalankan kegiatan ulang tahun untuk berbagi untuk bersama. Dan kami yang tadi kami sampaikan Mas Wahyu, kami ingin menguatkan konsep one family-nya itu. Pernah satu saat saya ngumpulin Direktur SDM. Antara Direktur SDM aja 143 BUMN ternyata ada yang belum ketemu. Jadi sampai ngomong, yang kayak gini ngumpul kita bisa saling tahu, bisa saling sharing. Coba bayangin kalau kita punya 1 juta pegawai, kita punya keluarga kayak gitu, dikumpulin bareng-bareng kayak gitu. Memang di kegiatan-kegiatan ulang tahun BUMN, karena kami juga sedang melaunching alat pembayaran berbasis teknologi link aja, kami memang memanfaatkan bulan-bulan BUMN yang di bulan Maret maupun di bulan April ini sambil jualan, beberapa jualan paket pangan murah, jualan solar murah, yang memang Mas Wahyu sendiri paham sebenarnya kan banyak masyarakat kita yang masih kurang beruntung lah ya kayak gitu. Baik, Pak Imam, apa benar nih isu yang beredar bahwa BUMN sendiri bahkan memindahkan lokasi perayaan ulang tahun hanya karena tuduhan-tuduhan dari para netizen supaya dianggap netral? Memang awalnya memang ada beberapa lokasi pilihan. Jadi pada waktu itu memang kami ingin melakukan puncak ulang tahun itu di Jakarta. Tapi kemudian kan ngerti sendiri ada rame-rame gitu. Kami juga tidak ingin berbenturan dengan masyarakat yang mungkin itu rame-rame. Dan sebelumnya kami datang di wilayah timur di Sidoarjo, kita ulang tahun. Nanti setelah ini kita akan jalankan ulang tahun di Jakarta, di kantor, sekalian meresmikan gedung kantor. Tidak ada salahnya kami hadir di tengah-tengah Pulau Jawa yang ramai di Semarang. Jadi memang ceritanya begitu. Pada akhirnya kami memang memutuskan ayo kita ulang tahun di wilayah tengah di Jawa Tengah. Berarti bukan karena ada unsur politik ya, Pak? Ya, enggak ada lah, kita memang dari awal kan sudah kami sampaikan, Ibu Menteri juga sudah menekankan teman-teman itu harus netral. Kami juga punya aturan main bahwa kita harus netral gitu. Selama kurang lebih 4,5 tahun ini pemerintah terus melakukan perkembangan dari sisi pembangunan infrastruktur. Nah, sejauh ini seperti apa nih peran BUMN dalam mendukung pemerintah khususnya dalam pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah? Memang pemerintah Kabinet Kerja ini kan dari awal sudah mengumumkan konsep pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, bukan Sumatera sentris. Nah itu yang dilakukan dan BUMN itu memang harus mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga apa-apa yang dilakukan oleh BUMN yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mendukung juga sustainabilitas usaha, BUMN itu di tahun 2018 itu investasi 470 triliun itu tersebar dari Sumatera sampai Papua. Baik. Banyak pekerjaan-pekerjaan di Papua kayak listrik juga dijalanin. Kemudian BUMN juga membangun 24 pelabuhan yang ada di wilayah timur. Sehingga kapasitas dari pelabuhan untuk menampung peti kemas itu bisa mencapai hampir 29 juta TEUs. BUMN juga sudah membangun 10 bandara yang bisa menampung saat ini bandara-bandara yang dimanage oleh BUMN bisa menampung 230 juta pergerakan manusia di bandara. Kemudian di sisi perkereta apian, kami melakukan
rehabilitasi jalur. Kami juga melakukan reaktivasi jalur kereta yang dulu di zaman Belanda sudah dipunyai tapi sekarang tidak dioptimalisasikan, tidak dijalankan. Sekarang kita mulai direaktivasi sehingga jalur-jalur itu akan hidup kembali, yaitu akan dijalani lagi. Kemudian dari sisi telekomunikasi, Telkom itu sudah membangun di 458 kabupaten kota dengan 189.000 BTS, dan untuk internet kita sudah menjangkau di 76.000 desa. Selanjutnya ngerti sendiri Pertamina yaitu bisa memberikan hak kepada masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak dengan harga yang sama, mau di Jawa maupun di Papua. Semen juga bisa menjual semen di Papua yang dulunya 300.000 sampai 500.000 hanya ke 200.000 saat ini untuk di wilayah Papua. Itu hal-hal yang banyak dilakukan oleh BUMN, dan kuncinya kita bisa melakukan itu ya karena sinergitas itu. Baik, Pak Imam. Ya pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami bersama Sekretaris Kementerian BUMN, dan sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Sukses selalu. Sampai jumpa. Amin. Mas Wahyu juga ya.